Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Zen Faisal Hidayah dengan NIM 1701211059 dengan dosen pembimbing saya Ibu Miftahul Jannah, Eskom Mkom. Berikut saya akan mempresentasikan skripsi saya dengan judul Identifikasi Citra Daging Ayam Berformalin menggunakan metode Naive Bayes dan GLCM atau Grayscale Co-Occurrence Matrix. Dalam penelitian ini terdiri dari pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, analisa, implementasi, serta kesimpulan dan saran. Selanjutnya, pendahuluan latar belakang. Ayam merupakan binatang ternak yang termasuk dalam kategori unggas dan menjadi salah satu hewan yang paling sering dikonsumsi di lingkungan masyarakat. Kandungan protein dalam daging ayam tentu sangat tinggi yang dibutuhkan oleh setiap orang. Karena masyarakat sangat menyukai ayam, hal ini membuat jumlah permintaan daging ayam meningkat, sehingga membuat pedagang daging ayam broiler kebanjiran pesanan dari masyarakat. Tentu pedagang ayam tidak mampu memenuhi pesanan setiap harinya. Oleh karena itu, terpikirlah cara kotor dari para pedagang seperti mengoplos daging ayam dengan formalin sehingga tampilan dari daging ayam akan mengalami perubahan warna, tekstur, dan rasa. Kegunaan teknologi komputer dapat diterapkan untuk membantu dalam mengidentifikasi daging berformalin dan tidak berformalin dengan menggunakan teknologi pengolahan citra. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul Identifikasi Citra Daging Ayam Berformalin menggunakan metode Naive Bayes dan GLCM atau Gray Level Co-Occurrence Matrix untuk menentukan tingkat akurasi setiap algoritma agar dapat mengukur kinerja dari masing-masing algoritma. Selanjutnya kita ke rumusan masalah. Bagaimana merancang sistem penelitian identifikasi citra daging ayam berformalin menggunakan metode Naive Bayes dan GLCM atau Gray Level Co-Occurrence Matrix. Selanjutnya, bagaimana mengimplementasikan algoritma Naive Bayes dan GLCM atau Gray Level Co-Occurrence Matrix. Batasan masalahnya yaitu poin pertama, inputan berupa citra daging ayam segar dan daging ayam berformalin dengan format JPG. Selanjutnya, citra daging yang digunakan berasal dari daging ayam broiler yang diperoleh dari pasar tradisional dan dilakukan analisis kembali di Dinas Peternakan Kota Medan, serta citra RGB dengan ukuran maksimal 500 x 500 pixel. Lalu, citra daging yang diambil dengan cara memfoto daging ayam secara manual dengan menggunakan kamera berspesifikasi kamera 64 megapiksel, spesifikasi device MediaTek Helio G90T, RAM 6128, display 6,53 inci Full HD. Output berupa hasil identifikasi daging ayam segar dan daging ayam berformalin. Sejumlah sampel untuk ayam segar 55 data dan ayam berformalin 55 data. Aplikasi dibangun menggunakan Visual Studio 2012 untuk membandingkan tingkat akurasi masing-masing algoritma. Tujuan penelitiannya yaitu untuk membuat aplikasi identifikasi citra daging ayam berformalin dengan menerapkan metode Naive Bayes dan GLCM atau Gray Level Occurrence Matrix. Untuk mengetahui tingkat keakuratan dari metode Naive Bayes dan GLCM, manfaat penelitian. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat mengurangi kecurangan para pedagang daging ayam. Kemudian aplikasi yang dihasilkan diharapkan dapat digunakan sebagai alternatif untuk mengetahui daging ayam yang dibeli masih segar atau sudah berformalin. Selanjutnya diharapkan metode Naive Bayes dan GLCM yang digunakan untuk dapat menjadi referensi dalam pengembangan ke depan. Lalu landasan teorinya yaitu citra digital merupakan suatu kumpulan data yang terdapat dalam setiap pixel dalam suatu gambar. Semakin banyak kumpulan pixel dalam suatu gambar, menandakan kualitas dari gambar tersebut semakin baik, dan data dalam gambar tersebut dapat dinyatakan dengan jelas.
Pesik dan kawan-kawan 2018. Pengolahan citra digital adalah teknik mengolah citra yang bertujuan memperbaiki kualitas citra agar mudah diinterferensi oleh manusia atau mesin komputer yang dapat berupa foto maupun gambar bergerak. Sutoyo dan kawan-kawan dalam jurnal penelitian Effendi dan kawan-kawan 2017. Formalin adalah bahan kimia berbentuk cair yang digunakan untuk mengawetkan mayat dan juga bahan kimia industri. Hasil survei awal sebanyak 3 sampel. Terdapat 2 sampel mengandung formalin. Suartiningsih 2013. Metode Naive Bayes merupakan pengklarifikasian dengan metode probabilitas dan statistik yang dikemukakan oleh ilmuwan Inggris Thomas Bayes, yaitu memprediksi peluang masa depan berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya. Metode GLCM meliputi proses identifikasi, pendefinisian nilai kontras, energi, entropi, homogenitas pada citra wajah, dan hasil dari setiap parameter tersebut akan dikolerasikan dengan citra uji sebagai pengambilan keputusan. Metode penelitiannya yaitu kita mulai baru identifikasi masalah, pengumpulan data, metode GLCM dan Naive Bayes, perancangan sistem, pembuatan sistem, pengujian sistem, penarikan kesimpulan, penyusunan laporan, publikasi, lalu selesai. Masuk ke analisa data. Analisis data. A. Input data, citra testing, citra daging berformalin dan tidak berformalin, berformat JPG atau JPG, sebagai bahan uji sistem yang akan dibangun. B. Proses. Identifikasi citra daging merah berformalin dengan menggunakan metode Naive Bayes dan GLCM. Outputnya, hasil analisis metode dan perhitungan berupa citra yang telah. Langkah-langkah dalam melakukan perhitungan metode Naive Bayes dan GLCM. Poin pertama, menggunakan data uji citra daging segar dan daging berformalin. Lalu melakukan proses identitas citra RGB, ekstraksi citra RGB ke dalam tabel pixel RGB, ekstraksi citra RGB dikonversi ke grayscale, melakukan proses metode Naive Bayes, melakukan proses metode GLCM, hasil akhir identifikasi citra. Proses langkah-langkah sebagai berikut. 1. Menggunakan uji citra daging segar dan daging berformalin. Tabel 41, data training citra daging segar. Tabel 42, data training citra daging berformalin. Bisa kita lihat tabel 41 dan tabel 42. Selanjutnya, melakukan proses identifikasi identitas citra RGB untuk daging segar dan berformalin. Pada tahapan ini menggunakan sampel 2 citra sebagai bahan perhitungan metode. Tabel 442, sampel data training identitas citra daging segar berformalin. 3. Ekstraksi citra RGB ke dalam tabel pixel RGB. Kita lihat daging segarnya ada nilai red, green, blue, dan daging berformalin juga ada nilai red, nilai green, dan nilai blue-nya. Ini citra daging segar sudah dikonversi ke citra grayscale. Begitu juga citra asli daging berformalin dikonversi juga ke citra grayscale. Berikut hasil algoritma GLCM yang didapatkan. Hasil algoritma Naive Bayes dan didapatkan. Jika hasil entropi B besar 34 maka status berformalin, jika tidak maka segar. Berikut daging ayamnya, red, green, blue, energi, dan entropi sudah tertera hasilnya dan statusnya berformalin. Implementasi pada bagian ini membahas tahapan untuk menjalankan sistem dalam bentuk hasil capture system yang sedang dijalankan,
di setiap gambar dilengkapi dengan penjelasan. Menu utamanya kita lihat bisa berisi covernya. Menu input citra, kita lihat citra training, gambar inputan. Selanjutnya menu training citra. Gambar inputan tadi diubah ke grayscale. Lalu menu testing citra dan menu proses identifikasi citra. Berdasarkan uji coba testing program, maka didapatkan nilai persentase keberhasilan sistem sebagai berikut. Ya, seperti kita lihat statusnya berformalin. Sudah ada nilai red, green, dan blue, energi dan entropinya. Kesimpulannya, berdasarkan penelitian dan uraian di atas, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Algoritma NEF-BIOS dan GLCM atau Gray Level Occurrence Matrix dapat diterapkan pada citra daging ayam berformalin. 2. Sistem penelitian identifikasi citra daging ayam berformalin menggunakan metode NEF-BIOS dan GLCM atau Gray Level Occurrence Matrix sangat efektif menggunakan bahasa pemrograman Visual Studio 2012. Adapun saran-saran yang dapat disampaikan dari hasil penelitian ini antara lain, pada penelitian selanjutnya dapat mengembangkan sistem secara online dengan berbasis web atau Android. Yang kedua, dapat menerapkan metode-metode identifikasi citra yang lain. Selanjutnya dapat dikembangkan dengan menggunakan form laporan. Terakhir dapat membuat tahapan citra dari pre-processing citra, segmentasi citra, restorasi citra, klasifikasi dan identifikasi citra. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.